Alhamdulillah wa syukurillah, omset yang saya terima atau warung yang saya kelola ini sudah mencapai omsetnya itu 1 juta rupiah per hari. Hal ini tentu kita tak lepas dari campur tangan yang maha kuasa, yaitu rajanya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur kepadanya. Nah, bagaimanakah saya bisa mencapai 1 juta rupiah omsetnya dalam sehari? Saya akan coba ceritakan bagaimana detailnya di video kali ini. Saksikan terus videonya sampai selesai. Sebelum membagikan beberapa hal yang ingin saya sharing, ini adalah penampakan toko saya yang sudah berjalan 10 bulan. Dilihat masih kurang lengkap sih sebenarnya. Masih kurus, masih gering, masih kurang lengkap. Ya, meskipun kurang lengkap tapi potensi barang yang ada kita kita apa ya kita usahakan dijual semaksimal mungkin. Tuh, inilah tampilannya. Dan yang di belakang adalah ini nih, gudang. Tuh, ada minuman, ada mie. Ini adalah stok-stok barang yang ada di depan. Jadi nggak semuanya ditaruh di depan tapi di belakang. Nah, berikut ini adalah cara meningkatkan omset warung setiap harinya. Ada beberapa poin yang saya coba utarakan. Yang pertama adalah uang 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 cepat kembali. Maksudnya adalah uang cepat kembali itu maksudnya gini. Barang yang kita jual atau produk yang kita jual diusahakan itu eh, cepat gitu dijualnya, meskipun barangnya itu ketika pembeli datang membeli tapi uangnya kurang, kita kasih aja gitu, jangan ditahan-tahan. Nah, itu yang saya maksud dengan uang cepat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jual barang yang apa sih, yang tempo, maksudnya tuh yang semingguan atau 2 mingguan. Misalkan es krim di tempat saya kan setiap 2 minggu sekali itu salesnya datang untuk melihat atau kembali order enggak nih warung yang saya kelola. Nah, selama 2 minggu itu atau selama seminggu itu kan kita harus gimana caranya barang itu harus habis. Kadang gini, kadang kita butuh yang namanya gerak cepat gitu ya. Ketika ada orang atau anak-anak belanja es krim, usahakan harus kita arahin gitu. Misalkan dia beli es krim tapi uangnya kurang atau dia nggak cukup gitu, misalkan es krim yang 5.000 bawangnya 4.000, usahakan kasih aja dulu gitu. Masalah dia kurang atau enggak itu urusan belakangan, yang penting kita barangnya keluar dulu. Terus ada lagi, misalkan ada yang beli beberapa item, 3 item atau 4 item gitu, harganya beda-beda, ternyata uangnya kurangnya bisa 2.000 atau 3.000, nggak apa-apa, kasih aja dulu, yang penting barang itu keluar gitu. Sebenarnya poin yang kedua sama yang poin pertama berkaitan gitu, yang penting judulnya barang kita cepat keluar. Nah, dari situlah kita bisa ngelola yang namanya barang itu, gimana caranya bisa terjual atau kebeli sama orang-orang gitu. Itu yang kedua.
Yang ketiga yaitu adalah eh, cara ngomong. Cara ngomong di sini maksudnya adalah ketika ada pembeli yang belanja di toko kita gitu kan, setelah dia memilih atau membeli barang atau sudah apa yang sudah dia pilih gitu ya, satu beberapa barang gitu, satu dua tiga, setelah kita hitung ternyata total jumlah belanjaannya itu misalkan 60.000 atau 70.000 atau 75.500 gitu. Kita cara ngomongnya ke dia itu begini, eh, baru 70.000, baru 50.000, baru 40.000. Itu kan secara psikologis dia, si pembeli itu ngerasa oh ada secara nggak langsung kita ditanyakan untuk membeli apa lagi gitu. Itu menurut saya gitu ya. Jadi kita ketika kita ngomong baru 25.000, baru 40.000, secara itu kan dia ngerasanya wah gimana gitu. Pokoknya begitulah ya maksudnya. Itu poin yang ketiga ya. Poin selanjutnya adalah yang keempat, pelayanan. Nah, pelayanannya ramah. Pelayanan ramah itu maksudnya yang bagaimana? Jadi kita kalau di sini gitu ya, ketika melayani itu ya kita cuman bisa memperhatikan, atau kita cuman, saya nih sebagai apa sih, petugas warungnya gitu kan, hanya cuma bisa melihat tapi nggak pernah nanya mau beli apa gitu, mau cari apa, saya nggak pernah nanya gitu. Karena emang menurut saya kurang apa ya, kurang 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 menarik lah gitu di mata para pembeli gitu kan. Kan kita kadang-kadang meniru atau melihat cara atau mencontohkan di tempat lain, kayak misalkan di mall ketika ada, kalau kita nih kita datang ke mall, datang ke butik atau ke stand atau ke counter gitu, selalu dihampiri sama si petugas atau SPG ya. Kita ditanya mau cari apa, mau yang bagaimana, pokoknya kita disapa lah gitu. Nah itu nggak cocok diterapin di warung kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu nggak cocok. Jadi yang ramah itu ya kita harus fokus gitu, fokus ke pembeli. Ketika pembeli nanya kita jawab, ini ada ini enggak, ada itu enggak, kita jawab. Tapi selama dia nggak nanya ya kita diem aja, namanya orang datang ke warung ya kan. Memang sih kalau kita menawarkan ini ya, mau cari apa nih, itu bagus, tapi menurut saya itu kurang kurang apa ya, kurang srek lah kalau diterapin di tempat saya gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah cepat melayani. Nah, maksudnya adalah cepat melayani itu gini. Ketika warung kita rame gitu kan, penuh sama pembeli yang datang, taruhlah ada 5 atau 4 atau 5 orang gitu. Kan masih ada yang udah selesai, ada yang masih mencari-cari. Jadi ketika kita akan, si pembeli itu akan membayar barang gitu, jajanannya, kita lihat dulu nih dari kelima atau keenam pembeli itu mana yang jajanannya paling sedikit. Itu yang kita layani duluan. Kalau menurut saya, karena apa? Jangan sampai menjadi antrian yang panjang lagi gitu. Karena kan kalau kita menghitung yang barangnya banyak kan lama. Yang di belakang kan cuman beberapa item aja, misalkan ya cuman beli beli sabun aja gitu kan. Ya udah kita layani dia dulu biar dia tuh pergi dari warung kita selesai. Nah yang jajanannya banyak tuh, yang belanjanya banyak, diusahain itu di belakangin. Bukan berarti kita nggak pakai sistem antrian, bukan, tapi kita untuk bagaimana cara cepat melayani gitu kan. Karena apa? Karena kan
pernah saya alami ketika kita belanja di grosiran. Jadi gini, ada kita belanja di grosiran ngantri banyak tuh. Yang di depan kita nih jajannya banyak gitu kan. Sedangkan saya jajannya dikit, jajan grosirannya paling cuma beberapa item aja gitu kan, nggak sampai sejuta gitu. Sedangkan dia banyak. Saya ngeliatnya itu kayaknya kurang apa ya, kurang cekatan akhirnya tuh kasirnya. Jadi dia ngelayanin yang posisinya banyak dulu, sedangkan saya cuma berapa item, palingan nggak sampai 2 menit selesai gitu kan. Sementara yang di depan itu bisa 10 menit. Kan akhirnya datang lagi tuh pembeli lagi, baru lagi datang, akhirnya numpuk, akhirnya di situ jadi riweh gitu. Jadi saya tuh ngeliatnya dari situ, mencontohkannya yang kayak gitu. Kita sebagai pembeli, bagaimana kita membelanja tapi antri, kan itu sebenarnya kurang bagus gitu. Nah, teknik itu nggak saya gunain di toko saya ketika di toko saya rame, mana yang lebih saya dahulukan gitu, yang kira-kira feeling aja gitu ya, yang mana yang kira-kira harus kita dahulukan, mana yang belakangan gitu. Itu yang kelima. Dan yang terakhir yaitu candaan. Kita harus pandai-pandai bercanda atau menjaga diri, mana cara kita bercanda, mana yang serius. Jadi ketika kita ketemu pembeli, ketika dia mengajakin bercanda, kita timbalin. Begitu juga kita pengen bercanda, usahain kita udah kenal gitu sama pembelinya. Tapi kalau ketika pembeli baru terus kita bercandain, nanti dia nggak senang kan, jadi repot. Jadi kedepannya nanti malah jadi berabe, dia nggak bisa balik lagi kayak gitu. Demikianlah video kali ini tentang bagaimana cara meningkatkan omset warung kita setiap harinya. Sebenarnya sih itu masalah teknik aja ya, teknik jualan aja gitu, teknik cara berhadapan dengan pembeli gitu kan. Jadi nggak di sini nggak ngomongin masalah harga, tapi kita ngomongin masalah gimana caranya dia itu datang lagi, beli lagi, datang lagi, beli lagi. Sebenarnya itu juga menggunakan apa ya, intuisi kita, gimana cara menghadapi pembeli, atau menggunakan feeling kita bagaimana caranya supaya pembeli itu apa sih, beli lagi, kalau bisa uangnya habis gitu, tapi dengan cara yang cantik, cara yang manis, cara yang bagus gitu. Jadi begitu aja ya video kali ini, saya akhiri. Salam sembako Indonesia.